تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kemarin ada tugas. Yang pertama kita jamu muannas salim, terus jamu muzakkar salim, lalu sigah muntaal jumu. Ya. Baik. Isim yang bisa dijadikan jamu muannas salim syaratnya yang pertama nama dan sifat untuk perempuan. Berarti nama-nama perempuan. Contoh Fatimah. Fatimah nanti kalau menjadi jamak muannas salim itu menjadi Fatimatun. Cuma ditambahkan alif dan ta. Atau sifat untuk perempuan. Contoh sifat untuk perempuan apa? Hamil. Menjadi hamilatun. Kemudian ada isim juga, yang kedua isim yang diakhiri dengan ta, yaitu ta marbutah. Setiap isim yang diakhiri dengan ta marbutah maka nantinya akan menjadi jamak muannas salim. Ada beberapa pengecualian. Contohnya imro'ah itu tidak jadi jamak muannas salim. Ada juga syatun juga tidak jadi jamak muannas salim. Kemudian juga isim yang diakhiri dengan ta ta'nis maksurah. Itu nanti pembuatannya sendiri. Juga ada isim yang diakhiri dengan alif dengan ta ta'nis mamdudah. Ta ta'nis maksurah terus ta ta'nis mamdudah. Juga ada isim tasghir ghairu akil yang tidak berakal. Juga ada sifat yang tidak berakal. Juga ada sebagian besar masdar yang lebih dari 3 huruf. Kemudian sebagian keadaan yang sifatnya simai. Keadaannya sifatnya simai. Namun yang terpenting itu yang pertama, yang sering keluar nama dan sifat untuk perempuan. Kemudian ta marbutah. Kalau jawab dengan 2, itu yang biasa keluar itu sudah cukup sebenarnya. Kemudian isim yang bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Yang pertama nama. Bentuk nama. Namun dengan syarat nama laki-laki yang berakal. Kemudian tidak berakhiran ta marbutah. Kemudian bukan nama murakkab, bukan nama yang gabungan kata. Juga bisa sifat dengan syarat sifat yang menunjukkan laki-laki berakal. Contoh solihun. Ya, solihun maka nanti menjadi solihuna solihina. Juga tidak berakhiran dengan ta marbutah. Juga ada syarat-syarat yang lainnya. Namun yang utama tadi menunjukkan laki-laki berakal dan tidak berakhiran ta marbutah. Nah, kemudian yang terakhir sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' adalah apa kaidahnya atau apa pengertiannya? Berpola mafailu. Hanya polanya 2 saja? Polanya banyak. Berarti di Muyassar nggak pernah diajarin pengertiannya. Taib, sighah muntahal jumu' adalah jamak taksir yang huruf ketiganya alif. Dan setelahnya ada 2 huruf. Setelah alif itu ada 2 huruf.
atau 3 huruf yang tengahnya dari 3 huruf tadi disukun. Yang tengahnya dari 3 huruf tadi disukun. Saya ulang. Sigah muntal jumu itu adalah jamak taksir atau bentuk jamak taksir yang huruf ketiganya adalah alif. Coba lihat di wazan-wazannya huruf ketiga semua alif, ya kan? Huruf ketiga alif dan setelahnya ada 2 huruf. Atau setelahnya ada 3 huruf. Atau setelahnya ada 3 huruf yang tengahnya dari 3 huruf tadi disukun. Yang tengahnya dari 3 huruf tadi disukun atau ya sukun. Contoh wazannya sih sudah betul. Nah, contoh wazannya mafa'ilu dan mafa'ilu. Lihat di tengahnya atau huruf ketiga ini. Alif. Huruf ketiga alif. Kalau setelah alif itu ada 2 huruf, ini seperti ini. Kalau setelah alif itu ada 3 huruf, tengahnya itu ini disukun, yaitu ya sukun. Contoh mafa'ilu, masa jidu. Contoh mafa'ilu, mafatihu enggak? Apa? Dana. Dana niru. Nah, itu contohnya. Jadi itu sigah muntahal jumu. Jadi kalau ngajar beri pengertian seperti tadi. Ya, ngajar kalau beri pengertian seperti itu. Kalau pakai polanya banyak. Namun kalau mau kasih pengertian itu seperti tadi. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang af'al. Nah, terakhir kita membahas tentang masalah alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Tanda i'rab untuk rafa, tanda i'rab untuk nasab, tanda i'rab untuk khafad, tanda i'rab untuk jazm. Kemarin pembahasan yang panjang sudah selesai. Sekarang kita masuk bab baru, babul af'al. Bab tentang fiil. Babul af'al, bab tentang fiil. Ibnu Ajurramiyah rahimahullah mengatakan al-af'alu salasatun. Fiil itu ada 3 macam. Fiil itu ada 3 macam. Yang pertama madin, fiil madhi. Yang kedua mudhari'un, fiil mudhari. Yang ketiga amrun, fiil amr.
Contohnya nahwu daraba yadribu idrib. Daraba yadribu idrib. Contoh daraba untuk fi'il madhi, yadribu untuk fi'il mudhari, idrib untuk fi'il amr. Nah, lalu beliau sebutkan aturannya setelah itu. Namun kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan fi'il madhi, karena sini beliau tidak jelaskan definisinya, apa yang dimaksudkan dengan fi'il mudhari dan apa yang dimaksudkan dengan fi'il amr. Kalau fi'il madhi huwa ma dalla ala husulil fi'li fi zamanil madi. Huwa ma dalla ala husulil fi'li fi zamanil madi. Ternyata marker yang satu. Huwa madalla ala husul fi'li fi zamanil madi, yaitu fi'il yang menunjukkan terjadinya perbuatan di masa lampau. Sedangkan fi'il mudhari sama dengan tadi, huwa madalla sedangkan fi'il mudhari huwa madalla ala husul fi'li fi zamanil hadir awil mustaqbal duna talabihi, yaitu fi'il yang menunjukkan terjadinya perbuatan di waktu hadir saat ini atau akan datang, namun bukan bentuk tolab, bentuk perintah. Namun bukan bentuk perintah, maka keluar dari definisi duna tolabihi tadi, itu fi'il amr. Fi'il amr nggak masuk. Menunjukkan masa mustakbal akan datang, namun tidak menunjukkan makna perintah. Jadi bagusnya ada kata-kata itu. Sedangkan fi'il amr wa madalla fi zamanil mustakbal ma'a tolabihi.
Huwa madalla alal mustaqbal ma'a talabihi, yaitu yang menunjukkan madalla fi zamanil mustaqbal. Fi huwa madalla fi zamanil mustaqbal ma'a talabihi, menunjukkan masa akan datang namun berupa tolab atau perintah. Yaitu sama-sama mustaqbal, sama-sama akan datang, antara mudhari dengan amr. Namun kalau mudhari tidak berupa kata perintah, kalau amr berupa kata perintah. Maka contohnya tadi madhi daraba, ya, telah memukul. Untuk mudhari yadribu, sedang atau akan memukul. Namun belum kata perintah di sini. Sedangkan untuk amr idrib, pukullah. Nah, lalu beliau berikan kaidahnya. Fal madhi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan. Untuk fi'il madhi semuanya itu maftuh, yaitu di fathah akhirnya selamanya. Sedangkan fi'il amr semuanya majzum, ya, semuanya itu majzum, dijazm semuanya selamanya. Maka lihat untuk kalimat beliau pada fi'il madhi, semuanya itu maftuhul akhiri abadan, semuanya itu di fathah selamanya. Apakah tepat seperti ini? Coba kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Semuanya itu fathah akhirnya. Anta fi'il madhi, ya. Kataba, kataba, katabu, terus katabat, katabata, katabna. Coba lihat 6 fi'il ini aja. Kataba, kataba, katabu. Kita katakan, kalau kita katakan dia itu maftuhul akhir abadan, ini benar. Fathah, ya kan? Yang ini lihat ya, patokannya itu huruf aslinya ya, kataba. Berarti ini fathah. Yang ini kataba. Fathah juga kan? Terus katabu, jadi apa ini? Dhammah. Terus katabat, fathah juga ya. Terus katabata, fathah juga. Katabna, sukun. Berarti tepat atau tidak? Nah, beliau muter-muter lagi nanti. Jadi kataba maftul akhir, iya. Kalau yang katabu beliau katakan tetap nanti di i'rab, ya, ingat ya, ini kata-kata beliau ini di i'rab, tetap di i'rab, namun nanti muqaddarah, pakai muqaddarah. Yang pertama, tepat atau tidak fi'il madhi itu dikatakan maftul akhiri abadan? Kurang tepat. Kemudian yang diberi catatan lagi di sini fi'il madhi yang lebih tepat nanti. Sama nanti beliau katakan untuk fi'il amr, ya, fi'il madhi itu mabni ala akhirih,
sesuai dengan harokat akhirnya. Nanti kalau kataba mabni alal fathi, kataba mabni alal fathi, katabu mabni alat dhammi, katabat mabni alal fathi, katabata mabni alal fathi, katabna mabni alas sukun. Jadi tergantung. Jadi kata beliau fal madhi maftul akhir abadan belum tepat. Nanti beliau pakai muqaddaro lagi. Dan ingat kaidah yang kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau ilmu nahwu ini ilmu alat. Maka kalau ada perselisihan dalam masalah ini, cari yang paling mudah, paling gampang. Kalau kita pakai muqaddaro semuanya, pusing nanti. Oh, sedikit muqaddaro. Rumit. Maka cari yang paling ashal. Cari yang paling mudah. Jadi kalau ada perselisihan, pokoknya cari yang paling mudah. Intinya kita katakan fi'il madhi itu, gampangnya kita katakan mabni. Ingat ya, beri catatan itu mabni. Nanti dilihat dari harokat akhirnya. Maka kataba, harokat akhirnya pada ba'nya. Berarti mabni alal fathi. Kataba mabni alal fathi juga. Alif nggak diperhatikan ya. Katabu berarti mabni alat dhammi. Katabat mabni alal fathi. Katabata mabni alal fathi. Kemudian katabna mabni alas sukun. Kemudian amr. Amr fi'il amr itu majzumun abadan. Padahal kita tahu fi'il amr itu mabni. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau ambil pendapat, lebih tepat kita katakan mabni. Sedangkan asalnya beliau katakan ini majzum. Beliau katakan itu majzum karena fi'il amr itu asalnya dari fi'il mudhari dibuat jazm. Asalnya fi'il amr itu dari fi'il mudhari dibuat jazm. Contoh tadi, daraba yadribu idrib. Dari yadribu. Kita buat jazam, jazamnya ba'nya disukun. Ba'nya kita sukunkan ini menjadi sukun. Kemudian huruf depannya dihapus. Karena ini masih belum bisa dibaca, maka ditambahkan alif. Maka nanti jadinya idrib. Kenapa beliau katakan itu majzum abadan? Karena asalnya fi'il amr itu dari fi'il mudhari yang dijazmkan. Namun yang lebih tepat kita katakan fi'il amr itu mabni. Nah, masalahnya mabninya itu nanti atas apa? Ya, mabninya itu atas apa? Maka sekarang tugasnya sebutkan kaidah membuat fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Untuk fi'il sulasi maupun fi'il rubai. Karena kalau fi'il sulasi sudah tadi, rubai gimana lagi? Jadi kaidah berarti kalau dikatakan kaidah berarti semuanya bisa dipakai. Untuk fi'il sulasi bisa, fi'il rubai juga bisa, fi'il yang terdiri dari 3 huruf bisa, fi'il yang terdiri dari 4 huruf bisa. Jadi kaidah itu mencakup semua. Dicari cara membuatnya. Nah, contoh lagi sekarang yang kedua, tugas kedua. Ingat fi'il amr itu berlaku untuk domir ghaib, domir mukhatab atau domir mutakallim. Fi'il amr berlaku untuk domir apa? Ghaib, mukhatab atau mutakallim? Mukhatab. Cuma orang kedua. Ya, maka sekarang coba ditasrif kalau uktub menjadi apa? Uktub
uktuba, uktubu. Terus uktubi, uktuba, uktubna. Nah, masing-masing fi'il amr tadi kan kita katakan mabni. Sekarang mabninya ala apa? Nah, sekarang tugas yang kedua. Sebutkan tasrif fi'il amr berdasarkan domir. Berdasarkan domir. Dan sebutkan tanda mabninya. Kita tidak disebut tanda jazm ya, karena kita sudah simpulkan itu mabni. Tanda mabninya. Nanti akan tahu nanti. Taunya dari mana? Taunya dari perubahan dari fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Maka nanti kalau ada yang berubah dari fi'il mudhari ke fi'il amr yang dihapus nunnya, jazmnya dihapus nun, nanti ada tandanya dengan tanda mabninya dengan hasfun nun. Itu taunya dari perubahan dari fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Nanti silakan dipelajari. Ada juga di Muyassar. Nah, itu untuk penjelasan fi'il madhi dan fi'il amr. Sekarang fi'il mudhari. Beliau katakan wal mudhari'u makana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'il lati yajma'uha qauluk. Fi'il mudhari yaitu fi'il yang awalnya adalah salah satu dari 4 huruf yang terkumpul dalam kata anaita. Yang terkumpul dalam kata anaita, yaitu berarti hamzah, nun, ya, dan ta. Jadi fi'il mudhari itu diawali dengan hamzah, nun, ya, atau ta. Contoh kalau yaktubu, kalau hamzahnya aktubu, nunnya naktubu, ya-nya yaktubu, ta-nya taktubu. Lalu disebutkan wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Fi'il mudhari itu marfu' dulu selamanya sampai kemasukan alat penasab atau kemasukan alat penjazm. Berarti kalau belum masuk alat penasab, belum masuk alat penjazm, tetap marfu'. Dan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Syekh Shalal Utsaimin bahwa sebelum marfu juga itu tetap mauquf. Artinya masih diam. Kita katakan kalau belum ada alat apa-apa, meskipun belum marfu juga, kita katakan dia belum kita katakan apa-apa sampai ada amilnya, amil untuk yang memarfukannya, amil untuk yang merofakkannya, menasabkannya atau menjazmkannya. Nah, lalu beliau sebutkan sekarang kita pelajari alat-alat penasab dan alat-alat penjazm. Kita pelajari dulu tentang alat-alat penasab. Fannawasibu asyratun. Alat penasab itu ada 10. Alat penasab itu ada 10. Yang pertama wahia, di sini beliau sebutkan dulu an, walan, wa idzan, wa kai, wa lamu kai, wa lamul juhud, wa hatta, wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Yaitu ada an, ada lan, ada izan, ada kai, lamu kai, ada lamul juhud, ada hatta, ada jawab syarat dengan fa atau jawaban kalimat dengan fa atau dengan waw atau dengan au. Nah, kita lihat yang pertama an. An itu adalah alat penasab. An itu alat penasab. Dan kalau mau diterjemahkan tidak bisa. Ya, jadi kalau ada yang tanya definisi an tidak bisa. Namun an itu kalau mau dekati itu dengan, kalau dalam bahasa Inggris itu dengan to. Ketika digabungkan dua verb atau digantikan dua
kata kerja. Misalnya I want to go. Ya, to-nya itu sama dengan an di situ. Ya, to-nya itu sama dengan an. Kan tidak didefinisikan, tidak diterjemahkan juga kan ketika dalam bahasa Inggris. Nah, an di sini nanti ketika bergabung dengan fiil maka nanti akan membentuk masdar. Ya, akan membentuk masdar. Maka an misalnya kita contohkan an uhibbu an tafhama. Karena adanya an, maka fiil sesudahnya jadi mansub. Yang di depan tidak. Yang di depan tetap marfu. Setelah an, maka an itu menasobkan, maka tafhamu awalnya menjadi tafhama, an tafhama, uhibbu an tafhama. Nah, kalau kita takwil, ini namanya masdar muawwal dari an dan fiilnya, itu namanya masdar muawwal. Kalau ditakwil, anta fahma menjadi fahmaka. Tafham cari masdarnya dulu, yaitu faham. Domir ta di sini menunjukkan mukhatab, satu orang, maka digantikan ka. Maka kalimat jadi uhibbu fahmaka. Aku senang kalau engkau paham. Jadi an fungsinya seperti itu. Maka kalau an itu disebut masdariyah tansibul fi'lal mudhari. Tafama fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Sekarang yang kedua setelah an idzan. Idzan an lan dulu ya, lan. Lan artinya tidak akan. Lan di sini untuk menafikan manfiyatun, untuk menafikan fil mustaqbal, untuk akan datang. Menafikan untuk akan datang, namun diberi catatan tidak untuk selamanya. Tidak untuk selamanya. Contoh misalnya walayyan fa'akum. Karena adanya lam, yanfa'u awalnya menjadi yanfa'a, menjadi mansub. Maka artinya tidak akan yanfa'akum, bermanfaat untuk kalian.
Maka lan itu menjazmkan. Maka kalau kita katakan tadi ini penafian untuk mustakbal, untuk akan datang, lalu diberi catatan tadi tidak selamanya, maka pada ayat tentang Musa itu tidak melihat Allah di dunia, lantaroni, lantaroni, engkau tidak akan melihatku wahai Musa. Itu lannya tidak dipahami, Allah tidak akan dilihat nanti di akhirat. Ingat ya, ni tadi nun wiqayah untuk digabungkan biar, karena setidaknya itu ya mutakallim. Kalimatnya itu lantara. Ya, lantara. Kemudian digabungkan dengan ya mutakallim, maka tetap ada nun wiqayah di situ. Nah, maka lantaroni di sini tidak dipahami maknanya mustakbal selamanya. Artinya Allah tidak dilihat oleh Musa itu di dunia, di akhirat tetap masih bisa dilihat. Jadi ini membatalkan pemahaman yang dikatakan oleh kaum Asy'ari yang menolak Allah itu dilihat nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, izan. Izan, kalau begitu, ya izan maknanya kalau begitu. Ini juga alat penasab. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bisa jadi penasab dengan 3 syarat. Ada yang bawa ta'liknya, ada di situ penjelasannya. Bisa jadi penasab dengan 3 syarat. Yang pertama, terletak di awal jumlah. Yang pertama terletak di awal jumlah, awal kalimat. Maksudnya jumlah untuk kalimat jawab. Yang kedua, bersambung dengan fi'il langsung. Bersambung dengan fi'il langsung. Kemudian yang ketiga, fi'il setelahnya menunjukkan makna mustakbal, akan datang. Fi'il setelahnya menunjukkan makna mustakbal. Contoh, sa'azuruka ghadan idzan sa'azuruka ghadan. Ini kalimat pertamanya. Godan sudah menunjukkan makna mustakbal, berarti masuk syarat. Kemudian ada izan di situ, ukrimaka, saya akan mengunjungimu besok, sa'azuruka godan, besok. Izan, kalau begitu ukrimaka, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Lihat di sini setelah izan mansub. Nah, dikatakan izannya itu di awal kalimat. Maka tidak boleh. Ini kan kalimat jawabnya ini. Kalimat jawabnya itu izan ukrimaka.
Kalimat jawabnya izan ukrimaka. Tidak boleh untuk awal kalimat jawab ini didahului kata lain. Misalnya, sa'azuruka godan, ini izan. Nggak boleh. Kalau ini izan, berarti nanti setelahnya tetap ukrimuka. Tidak jadi mansub. Karena sudah didahului. Sebelum izan itu untuk kalimat jawabnya sudah didahului dengan ini izan. Di situ tadi dikatakan langsung bersambung dengan fi'il. Izan langsung bersambung dengan fi'ilnya. Maka di situ sudah bersambung. Maka tidak digabungkan dengan kata lain lagi, kalimat lain. Misalnya, izan hayakallah ukrimaka. Semoga Allah memuliakanmu, aku akan memuliakanmu. Tidak pakai kalimat lain antara izan dan fi'ilnya tadi. Langsung nyambung. Jadi 3 syarat tadi ya. Pertama, izannya di awal jumlah, yaitu jumlah apa tadi? Jumlah jawab, kalimat jawabnya. Kemudian yang kedua, izannya langsung bersambung dengan fi'il. Di situ bersambung langsung dengan fi'il. Yang ketiga, setelah izan fi'ilnya menunjukkan makna mustakbal. Jadi di sini nggak boleh di sini hadir. Sa'azuruka al-yaum. Al-yaum berarti saat ini juga. Sa'azuruka al-an. Saya akan mengunjungi saat ini juga. Kalau pakai al-an berarti setelahnya di situ tidak menunjukkan makna mustakbal. Maka setelah itu tidak jadi mansub. Jadi 3 syarat tadi baru dikatakan jadi alat penasab untuk izan. Kemudian kai. Kai itu menunjukkan makna yufidut ta'lil. Yufidut ta'lil umumnya. Contoh, ada yang bertanya, limadza ji'ta? Limadza ji'ta? Kemudian jawab ji'tu. Limadza ji'ta? Ji'tu kai aqra'ah. Kai aqra'ah. Aku datang untuk baca, untuk membaca. Yaitu bisa dibaca kai aqra'al kutub, masalan seterusnya. Nah, yang mirip dengan kai juga setelahnya lamu kai. Lamu kai itu artinya lam yang bermakna kai. Atau lam yang bermakna taklil, artinya supaya juga. Jadi ini cuma diganti li aja. Limadza ji'ta? Ji'tu li aqra'a. Limadza ji'ta? Ji'tu li aqra'a. Maka situ lamu kai. Lamnya di sini, linya tadi. Itu lamu kai. Lamnya di kasrah ya. Kalau lamu kai lamnya itu di kasrah. Karena nanti ada lam yang di fathah, ada lam yang di kasrah. Ada lam yang langsung nyambung itu jadi sukun. Kemudian yang berikutnya lamul juhud. Lamul juhud. Lamul juhud
itu memberikan makna nafi. Juhud itu maksudnya nafi. Yaitu maksudnya setelah lamul juhud itu ada kalimat yang bermakna nafi. Contoh misalnya, makanallahu liyu'adzibahum. Pada ayat makanallahu liyu'adzibahum, linya itu adalah lamul juhud. Tanda kalau linya itu adalah lamul juhud, lamnya itu lamul juhud, sebelumnya itu didahului dengan makana atau lam yakun. Ini makana. Ada makana atau lam yakun. Contoh kalau lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Maka setelah lamul juhud, setelahnya jadi mansub. Jadi kalau diartikan makanallahu liyu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa mereka. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi kalimat sudahnya itu menunjukkan makna nafi. Namun tanda-tandanya tadi, lamnya itu lamul juhud kalau didahului dengan makana atau lam yakun. Terus setelah lamul juhud, hatta. Setelah lamul juhud ada hatta. Hatta juga alat penasab. Namun hatta juga beri catatan bisa masuk huruf jar. Hatta itu bisa jadi alat penasab, bisa masuk juga huruf jar. Sekarang tugas yang keberapa? Yang ketiga apa keempat? 3. Cari perbedaan hatta sebagai alat penasab fiil, alat penasab fiil, dan hatta sebagai huruf jar. Kalau sebutkan perbedaan berarti pakai contoh, ditambah dengan contoh. Contoh misalnya hatta yarji'a ilaina Musa.
sampai, hatta di sini maknanya sampai Musa itu kembali. Hatta di sini adalah alat penasab atau harful ghayah. Kemudian setelah hatta jawab bil fa wal waw wa au. Yaitu maksudnya di sini fa-nya itu adalah fa sababiyah, wawnya itu adalah waw ma'iyah. Fa itu fa sababiyah, wawnya itu waw ma'iyah. Sedangkan au yang terakhir itu huruf terakhir untuk alat penasab. Au-nya di sini bermakna illa atau bermakna ila. Contoh kalau di Ta'liq Syaukh la alzamannaka la alzamannaka au taqdiyani daini. Aku akan mewajibkan kepadamu atau itu jadi utang untukku. Tadi pertanyaan saya hatta sebagai alat penasab atau hatta dibedakan dengan hatta huruf jar, ada lagi hatta untuk ataf. Berarti 3 berarti. Sini awal tambah 3 berarti. Jadi tambah 3. Hatta penasab, huruf jar dan ataf. Cari perbedaannya. Tadi saya hanya suruh 2 tapi suruh tambah lagi. Taib, yang ini ditunda dulu yang au. Kalau fa tadi, fa sababiyah dan wa itu waw ma'iyah. Jadi setelah waw itu nanti jadi mansub, setelah fa sababiyah juga jadi mansub. Itu ada contohnya, itu contoh di tingkat lanjutan. Au nanti saya beri contohnya. Taib, itu dulu untuk sesi ke-7 untuk hari ketiga ini. Setelah itu nanti baru kita bahas alat penjazim. Wallahu a'lam bishawab. Istirahat dulu 5 menit.